Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang filter bubble atau algoritma media sosial. Apa sih itu filter bubble? Agar teman-teman lebih paham, simak video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elvina Talita Alawiyah, NIM 1152000-373. Definisi filter bubble. Istilah filter bubble dibuat oleh aktivis internet Eli Pariser dalam bukunya The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You tahun 2011. Adalah keadaan di mana informasi yang muncul di media sosial kita yang seragam. Hal ini disebabkan oleh filter algoritma media sosial yang menyaring informasi-informasi yang ada dan hanya memunculkan yang sesuai dengan preferensi pemilik media sosial. Bisa jadi apa yang ada di media sosial A jauh berbeda dengan yang ada di media sosial B. Filter bubble adalah keadaan di mana informasi yang muncul di media sosial kita yang seragam. Hal ini disebabkan oleh filter algoritma media sosial yang menyaring informasi-informasi yang ada dan hanya memunculkan yang sesuai dengan preferensi pemilik media sosial. Bisa jadi apa yang ada di media sosial A jauh berbeda dengan yang ada di media sosial B. Filter bubble akan mengumpulkan data dari konten yang sering kita cari, suka, atau share, yang nantinya dari data tersebut bisa diambil kesimpulan tentang hal yang kita sukai. Nama saya Arindi Meisyaden Kurotul Aini, NBI 115-2003-80. Teknologi filter bubble sendiri diartikan sebagai sebuah algoritma yang sebenarnya diciptakan untuk memudahkan pencarian di Facebook. Namun kini sudah menjalar pada media sosial lainnya, yang mana membantu pengaruh iklan dapat menyasar mudah pada target pasarnya. Jejak digital para pengguna media sosial dapat menyebabkan kognitif seseorang terisolasi pada pendapat tertentu di dunia maya. Simbol media sosial dibuat agar nyaman dan penggunanya dapat berlama-lama tinggal dan berinteraksi di dunia maya. Teknologi filter bubble secara tidak langsung mempengaruhi keyakinan masyarakat dalam membaca realitas kebenaran. Sehingga sebagai strategi bisnis, formula raksasa internet sangat sederhana. Semakin relevan secara personal informasi yang ditawarkan, maka semakin banyak iklan yang dapat dijual dan lebih mungkin bagi Anda untuk membeli produk yang ditawarkan. Dan formula ini bekerja. Sehingga filter bubble ini merupakan teknologi yang merupakan mesin prediksi yang membentuk teori tentang siapa Anda dan apa yang Anda lakukan dan keinginan Anda selanjutnya. Pada pertengahan tahun 1990-an, ratusan televisi menayangkan programnya secara langsung 24 jam sehari dan 7 hari dalam satu minggu. Kebanyakan dari program ini sangat buruk dan membosankan, seperti kartun, musik video, dan berita selebriti. Hanya sedikit persentase dari penonton yang tertarik dengan tayangan-tayangan ini. Namun Negroponte mengatakan bahwa hal ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Ia menyatakan bahwa pada saat itu kita dapat mengatur volume, kecerahan, dan saluran. Namun di keesokan harinya kita dapat mengatur variasi kecenderungan jenis kelamin, kekerasan, bahkan politik. Dengan demikian, pada tahun 1995, perpacuan untuk menyediakan relevansi pribadi barulah dimulai. Lebih dari itu, mungkin inilah yang membentuk internet yang kita ketahui saat ini. Perpacuan untuk mengetahui diri kita masing-masing telah menjadi pertarungan utama dalam era internet raksasa
seperti Google, Apple, Facebook, dan Microsoft. Chris Palmer dari Electronic Frontier Foundation mengatakan bahwa kita mendapatkan layanan gratis dan biayanya adalah informasi tentang kita. Filter bubble sendiri yang dipopulerkan oleh seorang aktivis internet bernama Ellie Pariser memaknainya sebagai lingkup informasi yang disesuaikan dengan personalitas dan ciri khas kita. Informasi apa yang ada di gelembung kita tergantung siapakah kita dan apa yang kita lakukan di internet. Nama saya Anissa Maulia Zahro, NBI 115-23193. Fenomena algoritma yang terjadi di internet saat ini ialah di mana mereka melihat apa yang sering mereka cari dan mereka klik. Salah satu contoh yang dipaparkan oleh Pariser dalam TED Talks ialah Facebook, di mana Facebook telah mengedit secara otomatis tautan yang muncul dalam feed Facebooknya. Algoritma yang terjadi ini menyesuaikan terhadap masing-masing orang, atau yang disebut dengan personalisasi, di mana setiap orang mendapatkan hasil pencarian yang berbeda-beda. Bukan hanya Google atau Facebook, portal besar seperti New York Times, Washington Post, dan yang lain-lain juga melakukan personalisasi ini. Maksudnya ialah internet telah mengarahkan pada apa yang ia pikir kita ingin lihat dan bukan yang kita perlu lihat, sehingga Pariser melihat ini sebagai sebuah masalah. Segala algoritma dan personalisasi inilah yang mengarah pada sebuah penyaringan atau yang disebut sebagai the filter bubble atau gelembung penyaring. Mana kita berada di gelembung kita sendiri. Yang menjadi masalahnya adalah kita tidak dapat melihat apa yang disunting dan dikeluarkan dari gelembung kita. Internet memberikan kita sebuah informasi yang baik dan buruk, yang sehat dan yang tidak. Namun, apa yang diarahkan oleh algoritma ini ialah apa yang kita klik terlebih dahulu, sehingga kita akan terjebak pada sesuatu yang buruk dan menjadikan informasi yang kita miliki tidak seimbang. Sebenarnya, cara kerja algoritma ini hampir mirip dengan adanya penjaga gerbang atau gatekeeper dan editor seperti yang ada pada media-media konvensional, di mana mereka yang memilih apa yang akan diperlihatkan pada audiensnya. Namun, algoritma ini tidak memiliki etika seperti halnya penjaga gerbang. Mereka hanya memperlihatkan apa yang relevan pada kita dan meninggalkan hal-hal yang penting dan darurat. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan dalam gelembung kita. Kita membutuhkan transparansi atas informasi yang tidak diperlihatkan pada kita. Algoritma saat ini yang saya lihat adalah personalisasi sudah seperti menghilangkan privasi pengguna web. Salah satunya Facebook. Perusahaan raksasa Facebook memiliki beberapa aplikasi sosial yang saat ini paling banyak digunakan, yaitu seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Tiga media sosial ini bisa dibilang berkait satu sama lain, di mana ketika kita membicarakan sesuatu di media sosial seperti Facebook, maka tepat setelah itu hal tersebut akan muncul di media sosial seperti Instagram kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efek dari gelembung penyaring atau biasa disebut dengan filter bubble. Nah, kelihatannya memang tidak berbahaya, namun ternyata filter bubble ini mempunyai dampak negatif. Diantaranya yang pertama itu ada yang namanya membatasi wawasan dan sudut pandang. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi pengguna akan terbiasa mengonsumsi konten yang mereka anggap benar. Jadi mereka itu tidak menerima sudut pandang yang berbeda, hingga mereka itu menutup mata dan fakta yang kemungkinan lain bisa mematahkan pendapat mereka tentang sesuatu yang mereka anggap benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya echo chamber effect. Nah, filter bubble ini juga memiliki dampak atau efek lainnya yang disebut dengan echo chamber. Nah, keadaan di mana seseorang merasa mengetahui semua hal yang sedang terjadi di sekitar, padahal itu sebaliknya. Nah, ini karena mereka dibuat merasa menolak informasi penting. Informasi pentingnya tidak memiliki hubungan dengan kepentingannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya fanatisme tipe berat. Nah, jadi ini gimana? Jadi terjebak dalam lingkaran konten yang tak variatif dan minim sumber
informasi yang membuat pola pikir menjadi tak berkembang. Nah, jadi seseorang yang ada dalam tingkat fanatik seperti ini akan berontak dan menunjukkan sikap anti kritik saat menemukan pihak lain yang tidak sependapat atau tidak sefrekuensi dengan kita. Nah, seperti itu. Kemudian hal ini akan menjadi lebih berbahaya bila dikaitkan dengan isu-isu seperti agama, gender, dan politik. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya tak semua sumber bersifat kredibel. Nah, jadi berita palsu alias berita hoax bisa dengan mudah menjadi konsumsi rutin seseorang yang kerap membaca konten dari sumber yang tak dikenal atau yang tak relevan. Nah, berita hoax biasanya terlihat dari judul berita yang berlebihan dan kebanyakan tidak nyambung dengan isinya. Nah, potensi berita palsu mudah disebar dan menjadi konsumsi harian pun semakin besar. Nah, dan yang kelima, ini ada yang namanya terisolasi dalam kelompok yang sama. Nah, tak dapat dipungkiri bahwa baik di dunia nyata maupun bersosial media, seseorang cenderung berteman dan berbagi ideologi dengan orang lain yang punya keyakinan dan kepentingan yang sama. Jadi bisa berbahaya bila Anda termasuk dalam kelompok yang mengonsumsi berita dari sumber yang tak kredibel. Nah, apakah efek gelembung penyaring ini bisa dihindari atau filter bubble ini bisa dihindari? Efek filter bubble ini pada pengguna internet bisa diminimalisir dengan cara yang pertama menghapus riwayat pencarian, kemudian mengaktifkan ad blocker, serta mengaktifkan pengaturan tidak mengingat kata kunci pencarian. Nah, selain itu, dampak negatif efek filter bubble ini bisa dihindari dengan mulai membiasakan untuk tidak mengklik tautan yang berita yang mencurigakan. Nah, terutama bila sumbernya tak bisa dipercaya, dan untuk memutus penyebaran informasi palsu, Anda bisa dengan aktif mereport atau melaporkan akun-akun penyebarnya. Nah, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Sinta Alia Sayani, nomor NIM 1152000097. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh filter bubble. Yang pertama, ketika kita membuka Explore Instagram yang menunjukkan berbagai macam foto dan video, bahkan banyak muncul gambar-gambar yang sering kita lihat dan direkomendasikan di dalam Explore Instagram tersebut. Yang kedua, beranda YouTube. Banyak memunculkan video rekomendasi dari apa yang kita telah lihat sebelumnya, atau bahkan saat kita hendak melihat suatu konten, tetapi tiba-tiba sudah muncul sendiri pada beranda YouTube tersebut. Yang ketiga yaitu iklan pada website jual beli online. Ketika kita ingin membeli sebuah barang dan baru saja membuka web tersebut, tetapi web itu sudah langsung mensajikan gambar atau barang yang ingin kita beli, seakan-akan web itu tahu kalau kita sedang ingin membeli barang tersebut. Yang keempat yaitu iklan di Facebook, yang juga tiba-tiba memunculkan gambar suatu barang yang ingin kita beli, seperti mereka sudah tahu apa yang kita butuhkan. Lalu yang kelima ada beranda TikTok, memunculkan banyak video rekomendasi setelah kita melihat video-video yang kemarin atau yang sudah kita tonton, dan bahkan pada beranda TikTok tersebut tahu bagaimana keadaan kita saat melihat beranda tersebut. Contohnya ada seorang anak yang bersedih lalu membuka beranda TikTok tersebut. Banyak berisi tentang video motivasi dan tentang kehidupan yang sama seperti yang dialami anak tersebut. Baik, itulah contoh sedikit dari saya tentang filter bubble. Dapat disimpulkan bahwa filter bubble merupakan keadaan di mana informasi yang muncul di media sosial kita dapat seragam. Hal ini disebabkan oleh filter algoritma media sosial yang menyaring informasi-informasi yang ada dan hanya memunculkan yang sesuai dengan preferensi pemilik media sosial. Istilah filter bubble sendiri diciptakan oleh aktivis internet yaitu Ellie Pariser dalam bukunya yaitu The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You pada tahun 2011. Fenomena algoritma yang terjadi di internet saat ini ialah di mana mereka melihat apa yang paling sering mereka cari atau mereka klik. Setiap pengguna internet terjebak dalam filter bubble effect. Efek yang ditimbulkan antara lain
yaitu terbatasnya wawasan dan sudut pandang, echo chamber effect, fanatisme tipe barat, terdapat sumber berita yang tidak kredibel, terisolasi dalam kelompok yang sama, dan efek filter bubble pada pengguna internet bisa diminimalisir, di antaranya dengan cara menghapus riwayat pencarian secara rutin, mengaktifkan fitur adblocker, serta mengaktifkan pengaturan tidak mengingat kata kunci pencarian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.